Hai sahabat-sahabat Omah Mojo. Di pagi hari yang cerah ini, saya hari ini mengunjungi kampus saya, kampus ITB. Nah, inilah suasananya. Ini saya menuju ke Aula Timur ya. Dan kawasan ini mengingatkan saya dengan nostalgia saat-saat saya kuliah. Oke, kita lanjut ya. Teman-teman, ini adalah Aula Timur. Sebelah sana Aula Barat. Ini adalah bangunan legendaris dari ITB. Kita lihat suasananya. Di depan saya ini adalah Faculty of Art and Design, FSRD, Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Teman-teman, ini kita menuju ke Aula Barat ya. Ini di sini adalah aula legendaris ITB, yaitu Aula Barat, di mana saat itu menjadi tempat penerimaan mahasiswa baru dan juga graduation ya. Untuk kelulusan semuanya graduation di Aula Barat. Ya, teman-teman semua, saat ini saya di area Aula Barat. Di latar belakang saya adalah pintu masuk Aula Barat ya. Ceritanya hari ini saya ingin ngobrol-ngobrol dengan pakar teknik penerbangan ya. Seorang PhD namanya Pramudita Satria Palar PhD. Dia satu-satunya periset, oke, mungkin salah satu dari periset teknologi penerbangan di Indonesia. Baiknya kita nanti langsung saja ngobrol dengan beliau di laboratoriumnya di mesin penerbangan. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ini saya berjalan ke arah laboratorium mesin penerbangan. Nanti saya akan ngobrol dengan beliau di laboratorium itu. Kita lihat, teduh ya, sejuk dan teduh. Memang tempat cocok untuk belajar. Oke. Nah itu teman-teman, itu arah menuju Labtek 2 ya, FTMD, Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Oke, itu ini gedungnya baru ya. Waktu saya kuliah belum ada nih. Oke. Yuk kita menuju ke Labtek 2. Ya, teman-teman di rumah, ini kita menuju ke Labtek 2 ya. FTMD, Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Saya ditemani udah langsung oleh Pak Dr. Pramudita. Pak. Saya A ujungnya. Pramudita. Oke. Kalau orang Jawa bacanya Pramudita, Mas. Saya juga orang setengah Jawa. Oke. Setengahnya lagi Manado. Oh iya, iya. Wah, ini dia nih. Silakan, Pak. Oh. Keren, Wah, ini dia. Ini. Oke. Ini MiG-21. MiG-21 nih. Wah, keren. Wow. Zaman dulu udah dianggap canggih nih ya. Mungkin dari zaman 76 pas Bapak di sini tidak ada sih sebenarnya. Kalau saya nggak salah ya. Oke, mungkin saya nggak ngeh aja kali ya. Kan dulu Oh, jadi mungkin susah kali main ke lab ini. betul, betul. Memang sekarang untuk masuk lab itu sangat ketat. Tidak bisa sembarang orang masuk. Oke.
Jadi waktu itu Jeng Tari ini ya, Oh iya, Asisah numpang di sini. Jeng Tari numpang foto di situ dia. Numpang foto di oke. Numpang foto di pesawat ini. Wow. Oke, begitulah teman-teman situasinya. Ini sebenarnya sangat langka loh ya, melihat masuk ke lab seperti ini. Tapi ya udahlah, demi untuk menambah ilmu dan memberikan manfaat buat negeri ini, ya enggak? Hai teman-teman semua di rumah, lanjut kita sekarang ketemu dengan penelitinya nih, seorang peneliti langka ya di bidang dirgantara, Pramudita Satria Palar. Pramudita Satria Palar, sarjana teknik, Master of Technology dan juga PhD di bidang aerodinamika ya. Aerospace Engineering berarti Pak. Aerospace Engineering. Tahu Indonesia ya teknik dirgantara berarti. Oh, wah keren ya. Baik teman-teman, selamat siang semuanya. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kita lanjut diskusi dengan ngobrol di siang hari ini di kampus ITB yang teduh, dan tadi saya udah mengunjungi laboratoriumnya. Keren sekali ya, karena saya bisa langsung melihat bagaimana pesawat tempur Mirage ya. Ya, MiG Pak. Kalau Mirage itu punya Prancis. Itu berarti MiG. Salah lagi saya. MiG Rusia, kalau Mirage Prancis. Oke, itu sekedar ilustrasi. Yang lainnya juga punya industri pesawat ya, Prancis dan juga Amerika dengan Boeing dan masih Boeing banyak lagi dan sebenarnya. juga Fighting. Ya, ada namanya Lockheed Martin, jadi perusahaan yang lebih ke salah satu militer sih fokusnya. Militer, Kalau ya. Boeing kan dia komersial. F-16 itu F-16 itu juga untuk militer. untuk militer ya. Ya begitulah teman-teman semua. Mungkin Mas Pramudita bisa memperkenalkan diri dulu, singkat ya. Oke. Ini langka sekali soalnya kita punya peneliti yang memang fokus dalam bidangnya di aerospace engineering. Silakan Mas Pramo. Oke. Tadi sudah sedikit diperkenalkan sama Pak Kris. Jadi nama saya Pramudita Satria Palar, atau kalau panggilan sih Pram saja gitu ya. Mas Ya Pram. kalau di lingkungannya sih dipanggilnya Pak Pram kan, dosen gitu kan. Pak Pram. Jadi sekarang saya lagi menjadi dosen semenjak tahun 2019 saya aktif di sini, dan saya dosen di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara di kelompok keahlian fisika terbang namanya. Fisika terbang. Fisika terbang. Jadi saya menempuh Ya. S1 dan S2 di sini di ITB, jurusan dulu namanya masih Teknik Penerbangan. Ya. Habis itu diganti nama lagi jadi Aeronautika dan Astronautika, cuma intinya sama aja. Ya. Nah, kalau sekarang namanya Teknik Dirgantara. Nah, saya kemudian menempuh PhD beres tahun 2015 di University of Tokyo di Jepang. Bidangnya masih sama juga, Pak. Masih Oh, iya. Aerospace Engineering. Ya. Habis Teknik itu penerbangan. Teknik Penerbangan, kalau zaman Ya. dulu namanya itu. Ya. Habis itu saya sempat menjadi peneliti di Jepang, Tohoku University. Sempat juga menjadi visiting researcher di Cambridge University di Inggris, sama Leiden University di Belanda. Nah, sekarang saya 2019 mulai aktif mengajar, meneliti di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Mungkin segitu, Pak. Perkenalan singkat dari saya dulu. Keren ya teman-teman. Kurikulum vitae-nya, pengalamannya. Masih muda loh, ini masih 34 tahun. 34 tahun ya. Masih muda hitungannya. Iya, hitungannya masih muda ya. Punya keluarga kecil. Ya. Baik, itu tadi Mas Pram menceritakan mengenai sedikit latar belakang ya. Kemudian hal-hal apa saja yang sudah Mas Pram lakukan yang tentunya arahnya menuju ke ke hasil penelitian yang barangkali akan terhubung dengan industri nantinya ya. Soalnya kan meneliti itu juga ujungnya harus menerapkan ya di dalam manfaat yang nyata. Kira-kira Mas Pram punya tujuan apa ke sana, ke arah itu? Ya, mungkin saya bisa mulai dari keahlian saya dulu, Pak. Ya, monggo. Jadi kalau keahlian saya itu sebenarnya ada dua cabang besar. Satu itu mengenai aerospace-nya, atau lebih tepatnya saya itu belajar mekanika fluida. Jadi bagaimana fluida bergerak, bagaimana itu mempengaruhi gaya dan momen di pesawat. Kemudian juga satu lagi itu sebenarnya adalah kecerdasan buatan, artificial intelligence. Jadi saya bermain di dua bidang itu. Dua bidang itu. AI karena mengarah ke ini ya,
teknologi informasi lah. Teknologi kira-kira, informasi, karena itu juga masa depan, bahkan masa sekarang Ya, kan kita ya, juga AI gitu. Nah, kalau saya fokusnya di aplikasi untuk sainsnya, jadi sains fluida, dan juga untuk mendesain pesawat terbang yang lebih baik dari segi aerodinamika. Aerodinamika itu adalah ilmu yang mempelajari pergerakan udara di sekitar benda. Itu Pergerakan udara sekitar benda. sekitar benda. Jadi seperti pesawat, seperti bahkan gedung, seperti turbin angin, mobil, F1 dan lain-lain. F1 ya. Jadi itu bidang keahlian saya dan saya menekuni itu mulai dari S2 bahkan Pak. Oh, S2. S2, S3, postdoc, bahkan hingga sekarang akhirnya saya punya lab sendiri, punya mahasiswa S1, S2, S3. Nah, itu yang saya tekuni. Jadi sebenarnya apa visi saya itu adalah untuk kita bisa melakukan proses desain pesawat terbang, bukan hanya pesawat terbang, sebenarnya apapun yang engineering dengan menggunakan kecerdasan buatan. Jadi salah satu fokus saya adalah bagaimana kita bisa menggunakan kecerdasan buatan dan itu dipadu dengan expertise dari manusia, Ya. supaya kita bisa bekerja sama istilahnya dengan mesin, gimana kita bisa melakukan proses perancangan yang lebih baik. Yang lebih baik itu maksudnya apa ya? Jadi kalau misalkan kita mendesain sayap, itu kita bisa mendesain bentuk sayap yang daya hambatnya lebih rendah. Dan itu artinya kita memiliki konsumsi bahan bakar yang lebih rendah juga. Ya. Artinya ini lebih green juga tuh secara Green, efisiensi ya. energi. Memang arahnya ke depan semua serba green ya. Kita kembali ke planet. Planet itu artinya kembali ke lingkungan hidup. Ya, benar. Ya. Dan bukan hanya itu saja, jadi kalau itu kan tadi masalah efisiensi, tapi juga salah satu fokus penelitian saya, dan ini kerjasama sama berbagai macam rekan, itu justru untuk meningkatkan safety, Pak. Safety. Safety. Ya. Jadi ini bukan pesawat terbang, cuma saya ada kerjasama dengan rekan-rekan di FTMD juga itu, bagaimana mendesain crashworthiness mobil itu supaya lebih aman. Nah itu kan ada proses Jadi desain sebenarnya dulu, ini Pak. teknik penerbangan ini juga bisa diterapkan di kendaraan mobil Ya, di darat ya. di mobil, di darat, Ya, ya, sebenarnya banyak sekali ya, karena tadi mungkin kita sudah pernah diskusi sebelumnya, Ya. kita memang menjadikan pesawat itu sebagai medium belajar. Tapi ilmunya sendiri bisa dipakai di mana saja, di mana pesawat, saja, di mobil, ya. bahkan kita ada proyek dengan kereta api Indonesia. Karena kita dengan- mempelajari itu ya pergesekan benda dengan udara di sekitarnya. Ya, bukan hanya Fluid. udara, tapi juga solid, benda solid. Ya, benda Itu kan solid. fluida ya. Intinya Mekanika. kita belajar mekanika, nah itu aplikasi bisa kemana saja, Ya. termasuk dengan rekan-rekan teknik sipil dan lain-lain. Ya itulah teman-teman semua, gambaran awal beliau ini benar-benar sangat passionate ya, menuju ke sesuatu yang pada akhirnya harus diaplikasikan di Ya. any industry gitu ya. Benar Pak. Ya, menurut Mas Pram ini di Gantara ini kan nggak jarang dibahas gitu Ya, ya, jarang benar, dibahas Pak. dalam perbincangan sehari-hari. Kira-kira saya curious saja nih, kira-kira potensi yang berkaitan dengan Dirgantara ini di Indonesia seperti apa ya? Oke. Baik dari SDM-nya dan Ya. juga infrastruktur. Infrastruktur Ya. ya, baik ya Pak ya. Mungkin sebelum itu kita bisa melihat dulu sebenarnya industri aerospace itu seperti apa, karena itu cukup luas Pak. Ya. Jadi ada industri yang pesawat besar, itu seperti Boeing, Airbus, atau ada pesawat yang regional, itu biasanya Embraer sama Bombardier dari Kanada, dan juga ada industri drone di situ. Drone, istilah yang makin kecil itu ya kita mulai menuju ya drone itu. Robot. Ya, Semacam yang robot. unmanned atau manned, jadi bisa dikendalikan atau dia memang fully automatic gitu. Ya. Nah, itu berbagai macam industri itu, Pak. Dan sekarang saya lihat itu di Indonesia itu ada yang industrinya level pesawat, ya regional lah sebenarnya, seperti PTDI, dan ada juga yang drone. Justru yang di sini banyak alumni dari Teknik Dirgantara ITB, itu banyak aktif di industri drone. Jadi mereka menciptakan drone dan mereka pakai untuk keperluan mapping dan lain-lain gitu. Dan ada juga PTDI yang juga banyak memproduksi komponen untuk dari luar seperti Airbus, Boeing, dan juga kan mereka sekarang ada proyek untuk mendesain pesawat perintis. Ya. Dan di situ peran ITB itu jelas sekali ya, karena tadi juga banyak alumni yang justru bermain di Dirgantara Indonesia itu dari kita. Ya. Kemudian juga itu banyak tuh yang orang-orang PTDI sekarang itu alumni dari kita. Nah, cuma memang ada pertanyaan gitu, saya membandingkan sama beberapa negara luar. Nggak usah jauh-jauh, US gitu, yang memang sudah aerospace-nya salah satu yang paling maju di dunia. Mungkin India saja gitu, Pak. Itu mereka kemarin itu baru meluncurkan roket. Ya. Yang itu diluncurkan oleh perusahaan komersial, bukan agensi negara seperti NASA gitu. Nah, sekarang saya mau bandingin. India yang populasinya saya agak lupa persis ya, berapa kali lipat kita gitu. Tapi itu universitas yang ada aerospace engineering-nya itu di mana-mana. Ya. Kalau kita yang fokus research itu hanya di ITB saja. Atau mungkin kita lihat Jepang, itu populasi lebih kecil dari kita.
Tapi mereka punya divisi, bukan, Departemen Aerospace itu ada di Tokyo University, ada di Nagoya, ada di Kyoto, ada di Hokkaido University, ada di Kyushu. Saya udah menyebut 5 dan masih banyak lagi. Ya, Dan itu yang fokusnya research and development, R&D. R&D-nya. Ya, dan mereka banyak kerjasama sama misalkan Mitsubishi Heavy Industries dan lain-lain. Nah, sekarang kalau kita kembali ke Indonesia, itu cuma satu, Hanya ITB. cuma ITB saja yang mensuplai SDM dan melakukan riset untuk keperluan aerospace. Ada memang beberapa prodi program studi yang lain, tapi itu sifatnya bukan untuk research and development. Satu-satunya itu hanya di ITB. Jadi kita pernah melakukan studi proyeksi, Pak ya. Jadi berapa sih aerospace engineer yang dibutuhkan di beberapa tahun ke depan, sama itu yang penting itu. dikeluarkan oleh Indonesia gitu. Ya. Dan sayang sekali memang itu gap-nya tuh akan semakin lebih besar lagi karena hingga saat ini, karena kebutuhan kita akan aerospace engineer tuh semakin banyak. Makin banyak. Tapi yang mengeluarkan dari Indonesia tuh hanya belum tambah-tambah lagi, Pak. Makanya ada wacana seperti menambah departemen aerospace di institusi pendidikan yang lain gitu, bisa di Selain Jawa atau ITB. di Pulau Jawa gitu. Karena memang kita masih kekurangan sekali kalau kita ngeliat secara level nasional gitu. Ya. Dan belum lagi ini, Pak. Ukurannya apa itu ya, kekurangan itu? Kenapa, Pak? Ukurannya antara proyeksi, jadi engineer yang dibutuhkan ke depan itu semakin naik, tapi istilahnya alumni kita kan masih segini-gini aja gitu. Jadi makin lama gapnya Makin lama tinggi gapnya makin sebenarnya. tinggi. Istilahnya Amerika saja tuh mulai ngerasa gap, apalagi kita gitu. Oke. Dan belum tentu semua alumni dari penerbangan atau Dirgantara ini semuanya masuk industri aerospace. Industri Dirgantara Iya. juga ya. Bahkan ada murid-murid saya yang mereka tuh murid-murid brilian sekali, Pak. Iya, Dan mereka memilihnya kerja di divisi di e-commerce maksud saya gitu. Tanpa menyebut nama perusahaan, mereka sayang dapatkan sekali ya. pekerjaan di situ, dan itu kan pilihan individual. Dan saya cukup Sayang senang sekali. juga gitu, maksudnya alumni kita Dirgantara itu bisa kerja di mana saja. Cuman tantangannya adalah bagaimana dia menerapkan ilmunya di dalam Menerapkan pekerjaannya ilmunya. kan. Benar, Pak. Kalau tidak ditat sama sekali percuma dong. Belajar di Dirgantara keren di ITB ya. Dirgantara sini ya kan. Sejauh ini kalau yang mahasiswa saya sendiri, alumni berarti ya, itu mereka benar-benar menerapkan ilmu yang mereka pelajari, Pak. Oke. Karena yang kita tekankan di sini salah satunya adalah matematika. Jadi Matematika. di luar pun itu juga terkenal aerospace engineering adalah departemen atau program studi yang benar-benar heavy mathematics-nya gitu. Jadi kita membekali mereka itu dengan bekal matematik sangat kuat. Nah, jadi makanya tadi Pak, mereka bisa agile tuh kalau ke mana-mana. Kerja kemana-mana ya. Kan soalnya matematik itu bukan cuma skill menyelesaikan soal, tapi kan juga analytical thinking, logics, dan sebenarnya itu menjadi medium untuk belajar hal-hal tadi. Teman-teman semua, mungkin bagi teman-teman di rumah yang sudah berkeluarga, ajarilah anak-anak matematik. Ya. Setuju sekali, Pak. Itu basic sekali untuk semua ilmu itu. Nah, kembali ke topik ya. Jadi itu mengenai potensi SDM di Indonesia yang berkaitan dengan Dirgantara ya. Dan gapnya makin tinggi ya. Makin tinggi proyeksi ke depannya. Kalau bicara infrastruktur gimana? Misalnya yang dimaksud infrastruktur itu buat saya adalah misalnya lembaga pendidikan yang ya tadi udah disinggung ya. Cuman di sini mungkin tantangannya bagaimana orang untuk curious ya terhadap Dirgantara ini dan dia menemukan infrastruktur atau apa namanya fasilitas apa saja yang bisa dipakai untuk mengembangkan curiosity-nya itu di bidang Dirgantara. Mungkin kalau kita berbicara dengan level yang ada dulu sekarang Pak ya, infrastruktur itu kita terus terang memang masih ketinggalan dibanding negara seperti Jepang. Nah, itu jelas. Jadi mereka punya banyak fasilitas yang itu dipakai untuk berbagai macam keperluan aerospace, dan mereka kan Jepang tuh salah satu negara yang fokus ke space-nya justru Pak. Jadi benar-benar ya, karena memang secara geografi pun juga limited ya. Jadi dia ke arah atas. Ke arah space. Jadi mereka mengembangkan teknologi rocketry dan lain-lain. Iya. Dan mereka punya banyak fasilitas untuk mendukung hal itu. Nah itu cuma tapi space kan ya. Nah, tapi contohnya apa itu? Contohnya supaya misalkan, bisa jadi benchmark untuk di Indonesia. Ya, jadi mereka punya fasilitas penelitian roket gitu misalkan. Ya, roket tadi. Dan tempat saya kuliah di Tokyo dulu pun itu mereka salah satu program studi yang fokus ke rocketry itu. Dan mereka punya fasilitas seperti misalkan yaitu untuk meluncurkan roket gitu-gitu. Cuma mungkin kita nggak perlu jauh-jauh lah, kita bandingin sama negara seperti India pun kita masih kalah sebenarnya. Jadi infrastruktur kita kalau boleh jujur sih masih kalah ya. Cuma
baru-baru ini memang kita ada inisiatif ya untuk merevitalisasi, kita menambah peralatan instrumen untuk riset aerospace Aerospace ya. di level Indonesia. Jadi ITB Ya. itu salah satu yang menginisiasi, jadi kita akan mengadakan alat-alat itu supaya kita bisa lebih memajukan dirgantara Indonesia. Jadi harapan Kebetulan ITB juga berdekatan dengan PTDI ya. PTDI dan semua stakeholders dirgantara Indonesia Dirgantara kita punya kebanyakan kedekatan. di daerah Bandung. Jakarta, Bandung Ya, dan sorry. Jakarta. Bandung dan Jakarta. Kalau Bandung ada PTDI, cuma kan pemegang kebijakan yang nasional itu ada di Jakarta. Jadi sebenarnya Bandung Jakarta ini Iya, aja iya, gitu. iya. Saya jadi teringat satu hal ini, kalau kita bicara dirgantara, kita bicara juga bahari dong. Bahari, Kan? ya. Lautan ya, Hmm. samudra ya. Iya, samudra. Dan Bandung adalah pusat yang berkaitan dengan dirgantara. Ya, Kalau benar. yang maritim atau kelautan atau samudra itu mungkin di Ya, Surabaya ya. Surabaya di ITS, Pak. ITS ya. Ya. Karena di sana kan ada teknik perkapalan tuh Betul, di ITS betul ya. sekali. Dan saya rasa perkapalan pun juga mungkin analogi ya dengan dirgantara ya. Dengan sesuatu yang di udara ya. Ya. Karena kurang lebih mirip ya. Ya kurang lebih bisa kita bilang ada kemiripan gitu lah, Pak ya. Karena kan menyangkut mekanika fluida juga. Benar Kalau sekali, di Pak. dalam laut kan fluida air. Di udara kan Udara. fluida udara. Benar. Benar nggak? Ya, benar sekali, Pak. Nah ini iseng-iseng aja saya nanya. Iseng-iseng bermanfaat. Baik, tadi kita bahas mengenai infrastruktur ya. Dan saya juga sangat peduli sebenarnya kalau negara kita itu harus kuat ya, baik di dirgantara maupun di bahari, di laut. Karena memang Indonesia ini memang satu-satunya negara di dunia yang Ya. unik loh. Keberagamannya, kemudian apa struktur geografinya ya kan, apa kepulauannya itu loh. Mana ada di dunia yang negara kepulauan coba? Di mana coba? 17.000 pulau dan 17.000. jauh-jauh satu sama lain. 17.000 pulau, jauh, saling jauh satu, Ya, satu jauh sama lain. lain. Dan jembatan udara dan jembatan laut itu menjadi sangat penting ya, benar nggak? Benar sekali, Pak. Nah, saya jadi peduli dengan bagaimana orang-orang Indonesia itu mencintai dua hal itu, dirgantara dan Ya. bahari. Nah, menurut Mas Pram, apa nih yang bisa kita lakukan? Oke. Menyangkut kecintaan pada Kecintaan, dua hal ya. itu ya. Mungkin sebelum saya membahas yang lebih umum lagi ya, tadi kan kita pernah ngomongin soal bagaimana bukan mahasiswa, maksudnya orang-orang anak kecil itu bisa punya kecintaan ke matematik, sains, engineering. Nah, cuma mungkin saya mau ngeliat dulu untuk dirgantara ini. Ya. Jadi sebenarnya kita pernah punya masa di mana itu orang-orang sangat peduli akan dirgantara, Pak. Ya. Yaitu sekitar tahun 90 sampai 95 itu, waktu itu kan ada peluncuran pesawat N250 dan itu adalah Nah, itu gambarnya di belakang ini. Kalau ini CN235. CN235. Nah, itu sebelum N250. Ya. Jadi di saat itu tuh industri dirgantara itu sangat besar di Indonesia dan semua orang itu tahu akan itu. Dan kalau kita lihat bahkan banyak pemberitaannya lumayan intens. Pemberitaannya intens sekali. Ya, betul. Banyak mahasiswa di generasi saya itu, saya masuk ITB tahun 2006 itu, masuk di dirgantara itu ya karena mereka terinspirasi oleh cerita-cerita itu. Jadi mereka benar-benar bisa masuk ke sini, bisa belajar di dirgantara, itu mereka sangat happy sekali gitu. Ya. Mungkin kalau kita tarik analoginya keluar, misalkan di Amerika gitu ya, itu banyak orang ingin mempelajari dirgantara karena cerita-cerita dari NASA. Misalkan NASA yang pernah meluncurkan rocketry ke bulan, pendaratan astronot di Apollo, bulan, Apollo ya. Dan juga mereka punya industri besar, ada Boeing di sana, dan mereka punya banyak cita-cita gitu Pak, untuk menginspirasi generasi masa depan. Ya, pendaratan di bulan. Itu benar-benar perjalanan ke Mars. Ya, itu kan orang tertarik sekali gitu ya. Jadi mereka akan punya curiosity, gimana sih caranya mendesain wahana bisa sampai ke Mars gitu. Apa yang harus saya pelajari, langkah saya untuk ke sana gimana. Akhirnya mereka masuklah jurusan teknik dirgantara yang itu banyak sekali di Amerika. Mereka dari East ke West itu banyak sekali jurusan aerospace. Ada yang model MIT, Stanford, terus ada California Institute of Technology, dan juga universitas lain seperti Kansas, Texas, itu ada semua Pak. Sementara kita di Indonesia hanya ada satu yang seperti itu. Di ITB. Di ITB. Nah, jadi itu tadi Pak, cerita awalnya inspirasi sih sebenarnya ya. Itu bahkan sebelum kita menarik ke lebih umum lagi, bagaimana supaya anak-anak kita, generasi masa depan itu bisa punya kecintaan dan tertarik
terhadap itu science, engineering, itu tantangan tersendiri. Ya benar, anak-anak saya, tepatnya cucu saya udah punya cucu. Itu memang kalau udah interest pada sesuatu, itu langsung fokus kan ya. Dan umumnya mereka main game, Mas. Main game. Main game ya. Nah, saya tuh punya ide bagaimana game itu juga membawa, apa namanya ya, interest atau minat yang tinggi bagi generasi kita ya, melalui game gitu. Ya. Tapi mungkin melalui game kita mengenal mengenai Dirgantara, melalui game kita mengenal mengenai samudra, bahari, ya kan. Nah, kira-kira Mas Pram punya ide apa di situ? Mungkin saya bisa cerita dari saya sendiri dulu, Pak. Ya boleh. Karena saya adalah salah satu contoh yang memilih jurusan Dirgantara karena video game. Wow. Jadi karena video game. Karena video game. Maksudnya pertama kali mulai tertarik. Nah, sama itu dia Dirgantara itu karena video game. Akhirnya beliau tertarik itu masuk Dirgantara. Mungkin ada rekan-rekan yang ingat atau pernah main dulu ya. Dulu ada game buatan Jepang namanya Ace Combat. Itu mengenai simulator pesawat terbang. Itu saya mainkan pas masih SD, Pak. Wow. Dan saya langsung tertarik, bener-bener attracted gitu kan. Ini pesawat keren banget gitu. Maksudnya gimana sih dia bisa terbang, gimana dia bisa bermanuver seperti itu. Sampai suatu hari saya tahu bahwa ada jurusan teknik penerbangan waktu itu namanya ITB. Udah langsung fokus ke ITB. Fokus saya langsung ke situ aja gitu. Terus terang SMA saya males-malesan, Pak. Tapi begitu saya tahu ada jurusan teknik penerbangan, itu nilai saya langsung jadi yang top seangkatan gitu. Begitu di drive sama sesuatu yang menjadi cita-cita gitu, menjadi cita-cita. Dan alhamdulillah kan akhirnya saya jadi dokter di bidang aerospace gara-gara video game di awal beneran gitu. Ini cerita nyata ini, Pak. Teman-teman semua, ini dia dokter akibat game, korban dari game, korban dalam arti positif. Korban positif, Pak. Jadi setuju berarti ya, kalau kita bisa memperkenalkan Dirgantara dan bahari kita melalui game ya. Dan rasanya memang saya nanti bicara deh sama mitra saya, teman saya juga, teman kita juga ya, Mas Isah. Beliaunya juga saat ini lagi fokus ya membangun suatu game yang inspiratif itu, mendidik gitu. Jadi di sini saya setuju sih memang ya, bahwa sejak dini anak-anak itu harus diperkenalkan dengan Dirgantara dan juga bahari. Nah, khususnya di sini kita membahas mengenai Dirgantara ya. Nah, saya jadi teringat tadi Mas Pram bicara mengenai menyinggung mengenai sains, teknologi, engineering ya, matematik. Jadi itu singkatannya adalah STEM ya. Jadi teman-teman, STEM itu menjadi sesuatu yang sangat penting ya untuk generasi penerus kita. Bahwa generasi penerus kita perlu untuk menguasai sains ya. Ya benar, Pak. Teknologi, and then diterapkan di dalam engineering ya, dan juga basisnya adalah matematik. Ya, benar. STEM. Ya. Nah, untuk keluarga muda, tentunya supaya anak-anak bisa berminat di dalam kemajuan, membantu kemajuan Indonesia ini, mulai dari sejak dini kita perkenalkan dengan STEM tadi. Ya. Kira-kira begitu ya. Nah, kembali ke infrastruktur. Tadi Mas Pram menyinggung mengenai lembaga pendidikan. Itu tentunya formal ya. Kemudian lembaga pendidikan yang informal adalah di rumah dengan game tadi ya. Ya, salah satunya dengan video game. Kira-kira apa lagi yang diperlukan ya untuk membangun potensi di bidang Dirgantara ini? Dan juga STEM tadi, Pak ya. Yes. Oke, jadi tentunya kan kita bisa berbicara dari segi yang formal sama informal gitu. Kalau dari segi formal itu mulai dari sekolah sampai universitas, dan terus terang kita kan juga masih belum merata itu. Bagian besar sekolah bagus, universitas bagus itu masih berkonsentrasi di Pulau Jawa. Padahal kita kalau balik tadi kan kita negara kepulauan, jadi kita salah satu fungsi Dirgantara itu kan mengkoneksi pulau-pulau tersebut gitu kan. Jadi, nah itu fungsi yang formal, itu pemerataan kualitas sekolah dan juga universitas. Dan itu kan tentunya PR kita semua gitu. Saya di sini hanya mengajar sebagian kecil orang-orang Indonesia, mahasiswa ITB gitu. Dan tentunya ya ada di universitas lain, di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, dan lain-lain. Itu yang formalnya. Cuma mungkin yang salah satu menarik adalah bagaimana membangun kecintaan kita akan sains, teknologi, engineering, mathematics lewat medium yang informal.
Apalagi kan sekarang generasi yang sekarang anak-anak kita itu mulai terkoneksi kan lewat YouTube, mereka bermain game, mereka bisa menonton TV macam-macam dan itu fasilitas sudah demikian mewah lah. Sudah demikian mewah gitu walaupun accessibility, connectivity dan sebagainya. Ya walaupun pasti masih ada daerah yang belum terjangkau itu semua. Ya, tapi itu sudah lumayan kan ya Pak ya. Dan itu bisa menjadi medium yang sangat bagus gitu. Seperti tadi saya bisa cinta aerospace itu mulai dari video game. Mungkin juga ada anak-anak lain yang sekarang mungkin udah seumuran saya maksudnya, mereka cintakan sesuatu hal yang sifatnya engineering ataupun sains itu dari misalkan membaca buku. Atau itu misalkan membaca menonton buku itu. TV yang acaranya itu dokumenter atau sesuatu yang sifatnya mendidik. Iya, betul. Dan itu sangat penting sekali karena nggak cuman ngelihat sinetron ya. Iya, tentunya. Karena bisa jadi yang namanya curiosity tadi atau rasa ketertarikan akan sesuatu muncul dari yang sifatnya informal tadi. Betul. Mereka melihat dokumenter misalkan bagaimana NASA bisa meluncurkan wahana ke bulan, ke Mars. Mereka akan jadi tertarik dan nanti mereka menjadi pengen lebih tahu, pengen belajar lebih dalam bagaimana sih gitu caranya. Jadi tentunya media informal ini juga harus mendidik dan itu kan dari kita semua. Bagaimana mulai dari mungkin dari video game, dari televisi, dari membaca itu mereka bisa muncul ketertarikan tersebut. Bahkan anak-anak kecil pun juga. Nah ini mungkin bedanya gini, ini menyambung sama formal juga gitu. Jadi kalau misalkan kita belajar matematik, belajar sains itu sebenarnya harus didorong adalah rasa penasarannya gitu. Jadi bukan hanya sekedar menyelesaikan soal nih saya bisa gitu, itu juga skill penting. Tapi sebenarnya ini paling jelas kalau sains sih gitu. Jadi gimana anak-anak tuh bisa tertarik melihat atau bahkan fenomena-fenomena alam yang simple tapi bisa menarik perhatian mereka gitu. Misalkan kalau contoh-contoh sederhana seperti misalkan nih ada gelas nih Pak ya. Ada 2 gelas tuh. Yang satunya minyak, yang satunya air. Kemudian dibatasi pelat di sini. Kemudian kita tarik gitu. Nah itu kan bakal terjadi pencampuran tuh, tergantung siapa yang di bawah, siapa yang di atas. Tapi hal-hal kayak itu tuh bisa bikin anak-anak gitu. Kok bisa gitu sih? Kok bisa gitu? Fenomena alam ciptaan Tuhan, kok bisa begitu? Kok bisa begitu? Dan dalam cara-cara yang menarik itu kan, kalau gurunya menyampaikan dengan cara menarik, itu bisa jadi penasaran sekali gitu. Jadi mungkin misalkan SMA tuh ada guru saya menarik ya, jadi dia benar-benar kalau mengajarkan sesuatu itu bukan cuma sekedar apa yang tertulis di buku saja, tapi juga mengajarkan nih kalau di alam ini seperti ini gitu loh. Katanya seperti ini, kita dieksperimen, kita dibawa keluar buat melihat, itu lebih bisa mendorong curiosity daripada menjawab soal saja gitu. Nah itu juga penting, kita butuh skill technical, tapi kita butuh sesuatu yang membuat kita mencintai science, engineering. Itu sebenarnya bagian dari skill ini, social skills ya, interaksi dengan lingkungan. Tambah lagi kan belajar social skills juga dari situ. Dan itu muncul dari media yang formal, pendidikan formal maksud saya, ataupun informal juga gitu. Jadi benar-benar dari segala lini itu kita harus membangun rasa cinta akan alam gitulah. Saya jadi teringat kemarin sempat Mas Pram cerita ke saya deh, bahwa even insect pun itu bisa diteliti ya? Benar. Serangga. Nah, teman-teman semua, itu selama ini kan kita berasumsi bahwa yang namanya pesawat terbang itu analoginya adalah burung, ya kan? Dorong ya, ngedorong. Naik, kemudian terbang, kemudian ya dia menggunakan sayapnya untuk terbang. Ya, benar Pak. Kemarin saya dapat cerita loh dari Mas Pram. Serangga ya, nah, benar ya. Serangga sama burung kan beda. Serangga itu kan bisa naik turun ya. Bisa naik turun ya. Bisa berhenti manteng gitu aja ya. Kemudian bisa terbang cepat. Ya. Coba mungkin Mas Pram bisa saya coba sharing ya ke teman-teman semua. Jadi yang namanya wahana terbang itu terbagi ke 3 ya. Dari bagaimana dia membuat yang namanya gaya angkat. Jadi supaya gimana dia bisa terangkat ke atas. Itu ada tipe fixed wing, itu yang seperti rekan-rekan lihat di pesawat-pesawat itu fixed wing. Jadi sayapnya ya fix seperti itu. Atau yang rotary wing, dia berputar seperti helikopter, jadi gaya angkatnya muncul dari si benda berputarnya itu. Sama satu lagi yang menarik itu adalah flapping wing. Jadi seperti insect atau kalau burung kita burung kolibri. Kolibri itu kan sangat tinggi kayaknya maneuverability-nya ya. Dia bisa terbang kenceng, maneuverability-nya tinggi, dia bisa berhenti untuk ngambil dari tanaman, dia bisa naik turun juga seperti itu. Nah itu burung kolibri. Burung kolibri itu juga flapping wing. Karena
dia bagaimana dia bisa terbang seperti itu? Dia bukan dengan sayap yang fix, cuma dia ngepak-ngepak seperti itu tuh. Nah, itu secara ilmu mekanika fluida, aerodinamika itu berbeda dengan yang pesawat seperti Yang Boeing biasa, tadi ya, misalkan. yang selama ini kita kenal ya. Ya, itu kalau kita lihat secara fenomena itu sangat berbeda sekali gitu. Nah, dan itu diteliti. Dan itu diteliti. Justru sekarang orang itu sangat penasaran bagaimana. Jadi ujungnya seperti ini, Pak. Jadi gimana mereka bisa bikin drone, tapi yang tipenya flapping wing. Itu kan nanti kita bisa bikin yang sekecil gini gitu, Pak, drone-nya. Iya, betul. Dia kita bisa bawa ke daerah-daerah yang misalkan daerah yang habis bencana, masuk-masuk, mencari orang yang mungkin terjebak dalam gedung. Atau bahkan misi-misi militer seperti spying gitu-gitu kan. Misalkan tahu-tahu ada nyamuk masuk ke dalam, ternyata nyamuknya robot, bisa aja gitu kan ya. Untuk logistik juga enggak? Untuk logistik kemarin sepertinya biasa, tidak. ya? Karena dia istilahnya payload-nya itu tidak terlalu besar tuh. Jadi lebih banyak untuk ke misi-misi seperti itu. Nah, tapi itu sangat menarik sekali ya. Jadi sekarang pun orang masih meneliti mendalam mengenai bagaimana insek itu bisa terbang. Insek, burung kolibri itu masih banyak diteliti, dan saya juga pernah terlibat di situ salah satunya. Jadi kalau kita itu namanya biomimicry ya, jadi kita mencoba meniru mimikri, konsep yang ada di alam dan kita terapkan ke object engineering. Yang saya teliti itu dulu saya insek, nah cuma sekarang saya lebih tertarik sama ikan sebenarnya. Oke, Jadi bagaimana itu ikan bisa mendorong dia secara efisien, efektif tuh bagaimana gitu. Karena wahana bawah laut kita pun itu belum ada yang seefisien apa yang ada di alam seperti ikan. Jadi kita mencoba belajar ikan tuh seperti apa sih geraknya, kenapa dia bisa seperti ini, dan itu nanti kita coba terapkan ke object engineering gitu. Misalkan kita bikin kapal selam yang memakai konsep ikan gitu misalkan, jadi ada sayap ngepak-ngepak, dan ini tantangan engineeringnya tuh sangat tinggi sekali. Tadi saya bilang ini ngepak-ngepaknya gitu kan ya. Nah cuma kan material yang bisa ngepak-ngepak seperti ini kan tidak semua material itu. Iya, harus jadi material khusus. Material maju. Makanya ada penelitian material, dan kita kan juga punya di FTMD ini rekan-rekan teknik material yang khusus belajar material. Oh, benar-benar. Waduh, saya jadi antusias nih untuk nanya terus nih. Jadi itu nanti kita bisa mendesain drone ikan misalnya ya? Ya, drone ikan. Sekarang sudah ada sih sebenarnya. Cuma kita ingin lebih canggih dan lebih canggih lagi. Oleh karena itulah penelitian itu terus berjalan. Kan kita kalau mau menjadi bangsa dengan teknologi maju ya kita science, engineering, teknologi matematiknya harus maju. Dan oleh karena itulah kita bisa menciptakan dobrakan ke depan. Jadi kita tidak memakai teknologi, tidak sekedar memakai teknologi yang sudah ada, tapi kita juga mengembangkan teknologi baru. Dan kita banyak peluang untuk ke sana ya. Banyak peluang. Karena wahana alamnya kita luas. Ada. Kenapa ya? Laut kita. Samudra luas, lautan kita luas. Udara apalagi. Ya. Nah, saya jadi teringat juga nih. Bagaimana menggali potensi samudra kita yang penuh dengan kekayaan alam itu untuk bisa menjadi mengangkat kesejahteraan dan ekonomi Indonesia ini. Dan saat ini saya dengar memang kontribusi maritim ya terhadap GDP itu masih kecil, 5%-an gitu lah. Nah ini dengan STEM tadi, Science, Technology, and Engineering, kalau M-nya mungkin itu ilmu basic di rumah memang harus dikuasai. Itu gimana kita bisa membangun potensi maritim ya? Karena maritim itu punya kekayaan yang luar biasa ya. Kalau di Dirgantara itu saya pemikirannya adalah menyangkut connectivity itu antar daerah yang tersebar itu kan. Daerah terpencil ya. Benar, Pak. Daerah terpencil itu perlu dikoneksi melalui udara, istilahnya tol udara ya. Ada tol laut, ada tol udara, ada tol darat. Nah, kira-kira menurut Mas Pram apa nih perspektifnya yang berkaitan dengan menggali potensi yang tadi itu? Karena memang kita harus jadi negara maju loh. Di tahun 2045 kita menjadi ekonomi Indonesia emas juga tuh. Indonesia emas kita menjadi ekonomi keempat sebenarnya ya dari segi nominal GDP ya. Benar. Tapi kan masalahnya kita kan harus GDP per kapitanya itu kan. Benar, Pak. Meningkatkan kesejahteraan melalui potensi alam yang kita punyai dengan sains dan teknologi khususnya di Dirgantara nih. Monggo.
Ya, mungkin kalau saya berbicara soal maritim, saya akan berbicara lebih umum ya, karena kan saya juga bukan marine architects gitu yang mendesain kapal. Saya pun juga bukan biologis, bukan marine biologist gitu saya. Jadi mungkin saya berbicara dari sudut pandang saya sebagai dosen di sini, saya sebagai engineer, saya sebagai scientist, saya sebagai teknologis gitu. Dan tentunya ya, jadi kalau kita membahas maritim itu, apalagi Indonesia tadi kan, itu lautnya itu sudah berapa persen itu dari luas Indonesia itu banyak potensi yang bisa digali gitu. Misalkan kalau kita ngebahas dari konektivitas tadi juga, tadi kan ada yang udara, tapi juga yang laut gitu. Itu bagaimana bisa menjelajah laut secara efisien, secara efektif, itu kita butuh teknologi perkapalan. Jadi kita punya rekan-rekan di TS yang membantu dalam merancang kapal, membantu dalam menggali fenomena alam, mengenai fenomena fluida di sekitar kapal gitulah kira-kira itu sangat penting sekali. Dan teknik perkapalan pun juga tidak banyak di Indonesia gitu ya. Itu dia. Seingat saya, mungkin saya salah, tapi seingat saya ada di ITS sama ada di UI. UI ada ya? Saya tidak tahu kalau yang di universitas lain apakah ada atau tidak gitu. Itu mungkin ekivalennya sama dengan di Dirgantara, cuma di ITB saja yang research and development-nya itu cukup tinggi aktivitasnya gitu. Nah itu, jadi kita banyak potensi untuk dijelajahi dari segi maritim, dan untuk itu kita butuh marine technology yang juga bisa mendukung keperluan tersebut. Dan perkapalan itu adalah salah satu kuncinya di situ. Kita memang di Dirgantara itu bisa melihat masalah tadi desain kapal itu sebagai, ya kita ganti medium kan, ganti mediumnya air gitu. Cuma tentunya rekan-rekan perkapalan ya, mereka 4 tahun belajar perkapalan pasti juga lebih paham daripada saya yang tadi kan, kalau saya karena di perkapalan banyak dokternya nggak? Iseng-iseng aja saya nanya. Bisa jadi kalau per populasi ya, per populasi, wah tidak Pak. Di Dirgantara aja dokternya bisa saya hitung dengan sedikit banget Pak. Beda dengan dokter bidang mechanical, beda dengan dokter bidang electrical, aerospace PhD di Indonesia tuh, waduh super langka gitu Pak. Super langka nih, beliau sangat langka nih. Perlu dijaga terus. Oke. Jadi menurut Mas Pram, di dunia perkapalan pun juga kita sangat, bahkan belum kita temukan yang menjadi berita gitu ya, belum ya? Sebenarnya seingat saya tuh Indonesia juga banyak membuat kapal ya. Itu dia sebenarnya. Cuma yang masuk berita nggak mungkin berita mainstream gitu kan. Oke. Padahal saya juga beritanya melalui Mahmojo aja. Padahal itu kan jadi bisa, wah Indonesia bisa buat kapal loh, Indonesia punya drone tadi misalkan kalau di Dirgantara kan. Iya. Ada sih waktu itu rekan-rekan saya alumni juga kan muncul di berita gitu kan, di berita TV. Yang kami harapkan tuh memang bisa mendorong rasa ingin tahu orang yang menonton, dan juga ada itu mereka jadi tahu, oh di Indonesia juga bisa bikin drone gitu, oh di Indonesia ada ITB loh yang kalau jangan sampai kita ketinggalan lah sama bangsa-bangsa lain yang lebih maju. Saya juga agak gemes juga nih. Gemes Pak, gemes banget. Dan kita sudah berdekade-dekade ngomong seperti ini gitu kan. Itu dia. Oke, teman-teman semua, mungkin ini saya menuju ke ending dari obrolan kita. Kira-kira Mas Pram ada yang perlu disampaikan nggak supaya teman-teman audiens Mahmojo di rumah ini bisa lebih terinspirasi gitu ya. Tadi kan kita udah singgung ya bagaimana kita memfasilitasi anak-anak kita dan sebagainya. Cuman mungkin ada yang ketinggalan. Mungkin kalau penutup ya, saya mau berbicara dari sudut pandang saya sebagai macam-macam sih. Saya tuh mendeskripsikan diri saya satu scientist, itu jelas. Engineer. Nah, cuma satu sisi yang penting lain itu adalah educator. Karena di sini peran saya sebagai dosen tuh ada yang meneliti dan ada juga mendidik gitu. Saya mendidik generasi masa depan supaya mereka menjadi engineer-engineer yang hebat gitulah di masa depan gitu. Menduplikasi, memultiplikasi dari kemampuan Mas Pram ke orang lain. Ya, supaya lebih banyak gitu istilah engineer scientist Indonesia. Nah, tapi sekali lagi kalau saya ngomongin ITB ya, mungkin kami bisa dibilang orang-orang yang privilege sebenarnya Pak. Karena misalkan kita bisa mendapatkan pendidikan yang bagus dari kecil karena orang tua kita bisa membayar pendidikan kita, atau privilege gitulah sebenarnya. Saya pun tidak malu bersyukur ya mendapatkan privilege demikian. Saya punya privilege mewah, orang tua saya bisa mendukung pendidikan saya. Tapi bagaimana dengan yang lain gitu sebenarnya? Mungkin rekan-rekan kita di provinsi lain atau kota lain atau daerah lain itu tidak seberuntung kami yang ada di ITB gitu. Jadi saya punya visi misi supaya pendidikan kita itu lebih maju dan juga lebih merata gitu.
Ya. Jadi istilah lebih banyak ITB lain, lebih banyak UGM lain, lebih banyak ITS lain. Karena kalau kita tadi visinya kita menjadi negara maju, kita yang mendorong ekonomi kita, itu nggak bisa hanya pekerjaan satu universitas, satu dua universitas saja gitu. Ya. Itu kita butuh mulai dari semuanya gitu. Jadi kalau nyambung ke privilege tadi Pak ya, ada satu kata-kata yang selalu saya ingat gitu. Makna dari kita mendapatkan kesempatan itu sebenarnya hanya satu. Bagaimana supaya habis itu kita bisa memberikan kesempatan ke orang lain. Itulah mengapa saya jadi dosen di sini. Mengapa saya menjadi dosen? Karena saya jadi bisa menyebarkan ilmu saya ke orang lain, bisa mengajar orang, bisa meneliti yang hasilnya bermanfaat buat orang lain. Dan saya pun juga aktif di berbagai media seperti LinkedIn, saya share ilmu saya di situ, dan bahkan kadang saya share kode programming saya gratis ke orang-orang supaya make gitu. Karena pada akhirnya tadi Pak, saya dapat kesempatan, bisa dapat pendidikan tinggi sampai PhD. Ujung-ujungnya saya harus bisa memberikan kesempatan ke orang lain, saya harus bisa berikan ilmu ke orang lain. Dan itulah kalau menurut saya sih definisi manusia yang bermanfaat gitu Pak. Betul sekali teman-teman semua, demikian akhir dari perbincangan kita dengan Mas Pram. Jadi kita harus bermanfaat ya bagi kemanusiaan, bagi kemasyarakatan, bagi sekitar kita, khususnya endingnya adalah bagi kesejahteraan umat manusia, khususnya negeri kita tercinta Indonesia. Jadi kita diciptakan oleh Tuhan itu untuk bermanfaat. Kesempatan yang diberikan oleh lingkungannya Mas Pram melalui keluarga dan sebagainya yang langka senantiasa akan selalu dibagikan kepada yang lain ya. Nah, itu agar supaya hidup saya. Agar supaya yang lain juga mendapatkan privilege yang sama dengan Mas Pram ya. Baik, demikian teman-teman di rumah perbincangan kita dengan Dr. Pramudita Surya Satria, Pak. Satria Palar. Aduh, sorry. I'm sorry. Pramudita Satria Palar, lulusan ITB yang terbaik di bidang aerospace engineering yang langka di Indonesia, yang berkenan untuk bercerita, memberikan inspirasi kepada kita semua. Baik, akhir kata saya mengucapkan terima kasih sama-sama Mas Pram ya. Wah, ini saya kesempatan langka juga. Tadi saya juga salah sebut, saya kok Pak Kris. Kesempatan langka untuk saya juga kembali ke kampus ya. Tadi saya bernostalgia jalan-jalan sendirian mulai dari gerbang sana, itu gerbang Aula Timur ya. Sampai ditanyain satpam. Siapa nih? Saya alumni ITB, nggak percaya juga. Harus sampai nelpon dulu sampai saya. Oke, demikian teman-teman. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua di rumah. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya pada cerita yang menginspirasi juga. Terima kasih. Selamat siang, sampai ketemu lagi. Why do I do all this?